Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman langkah pertama pemula kripto. Jadi kalau teman-teman lihat video ini, teman-teman akan paham hanya dalam waktu 30 menit aja. Nah, saya tahu bahwa cryptocurrency saat ini menjadi aset yang sangat populer. Semua orang ngomongin tentang Bitcoin, ngomongin Ethereum, ngomongin Solana. Seakan-akan orang yang nggak invest di kripto sekarang 2025 ini nggak keren. Padahal faktanya mereka ini kebanyakan itu hanya FOMO, fear of missing out. Mereka tuh nggak ngerti Bitcoin itu apa, nggak ngerti kripto apa, hingga akhirnya mereka yang menderita yang namanya kerugian. Jadi di sini saya nggak mau teman-teman ini menderita yang namanya kerugian, makanya saya akan cerahkan teman-teman dengan pengetahuan tentang cryptocurrency. Pertama ya, kita akan membahas sejarahnya dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau teman-teman mau tahu sesuatu, ya kamu harus tahu gimana secara keseluruhan. Karena sama ya, seperti teman-teman ini cari pacar, cari jodoh ya, cari istri. Nggak mungkin dong kamu nggak melakukan yang namanya background check, yang ada kamu beli kucing dalam karung. Itu yang menyebabkan banyak orang di sini akhirnya bilang, "Oke, saya rugi, kripto kapok dan sebagainya," karena bahkan mereka nggak ngerti ini tuh barang apa. Nah, kita akan membahas sejarah singkat mengenai cryptocurrency. Jadi Bitcoin sendiri lahir di 2009 setelah kita lihat global ya, GFC, Global Financial Crisis di tahun 2008. Karena gelembung perumahan yang terjadi di US ya. Jadi waktu itu banyak orang ini yang hutang untuk membeli rumah, bahkan banyak orang yang nganggur di Amerika itu punya akses untuk financing 3 rumah. Itulah yang menyebabkan bubble dan banyak yang tidak terbayar hingga akhirnya went bust ya. Industri properti di Amerika dan itu membawa dampak ke financial system yang luar biasa. Nah, setelah itu lahir ya Bitcoin 2009 oleh kelompok yang dinamai Satoshi Nakamoto. Jadi saya pribadi ya itu nggak percaya kalau itu hanya satu orang yang ngerjain semuanya. I think it's a group ya. It was a group yang namanya Satoshi Nakamoto. Dan sampai sekarang belum ditemukan, belum ada indikasi, belum ada tanda-tanda siapa itu Satoshi Nakamoto. Banyak orang yang berspekulasi, tapi in the end of the day belum ada yang tahu. Oke? Dan sampai saat ini wallet ya dari Satoshi Nakamoto sendiri itu tidak bergerak sama sekali. Jadi mereka ya para kreator Bitcoin itu juga memiliki wallet dan mereka hold Bitcoin sampai 1 juta ya, 1 juta Bitcoin. Tapi since today ya, ini masih belum ada pergerakan sama sekali. Jadi kripto ya ini dianggap sebagai era keuangan baru, apalagi dengan lahirnya Bitcoin di era cryptocurrency modern ini. Nah, selanjutnya beberapa tahun berselang lahir yang namanya Ethereum. Kenapa Ethereum ini lahir? Karena Bitcoin itu tidak bisa diprogram. Atau singkatnya ngomong, Bitcoin itu hanya store of value. Sama seperti emas. Sementara Ethereum ini sama seperti software, ya, sama seperti oil. Yang mana oil ini bisa dijadikan suatu energi. Dan Ethereum membawa konsep yang sangat segar di mana mereka membangun suatu jaringan ya. Kalau Bitcoin membangun jaringan, jaringannya ini bisa kirim Bitcoin ya antar pengguna ya dalam jaringan tersebut. Nah, Ethereum membangun jaringan yang mana orang tidak hanya bisa saling mengirim Ethereum dalam jaringan, tapi dia juga bisa membangun sesuatu di atas jaringan itu. Misalkan saya mau bangun ini, oke, saya pakai Canva di sini. Saya mau bangun Canva di atas jaringan Ethereum. Jadi itu bisa ya. Jadi sistemnya mirip ya dengan kita punya ya komputer. Makanya orang ngomong Ethereum itu adalah uang yang pintar, uang yang bisa diprogram. Dan sejak hadirnya Ethereum, yang mana waktu itu merupakan teknologi yang sangat revolusioner, ya, akhirnya lahir era DApps, Decentralized Application, atau aplikasi-aplikasi terdesentral yang lahir di atas jaringan Ethereum sendiri. Nah, akhirnya Ethereum ini membuat banyak sekali token-token baru. Ya, karena mereka ini induk suatu jaringan, ribuan altcoin bahkan kita ngomong sekarang itu ratusan ribu per harinya itu bermunculan ya sepanjang tahun 2010. Mereka ya punya fungsi yang unik ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kamu bisa bangun Canva di atas jaringan Ethereum. Akhirnya apa? Lahir berbagai token-token baru yang mana mereka memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang hanya meme coin untuk seru-seruan, ada juga yang bisa ya dijadikan suatu
resemble dari AI, ya artificial intelligence, atau mereka yang memiliki narasi-narasi yang lain seperti decentralized physical infrastructure dan yang paling penting itu adalah DeFi. Jadi kalau banyak yang dengar tentang oke, crypto, DeFi apa? DeFi itu stand for decentralized finance. Jadi sistem keuangan terdesentral yang dibangun di atas jaringan blockchain. Jadi tidak selamanya itu menjadi sesuatu yang bagus. Karena di tahun 2017, 2018 ada yang namanya ICO boom. ICO stands for Initial Coin Offering, ya, atau ICO. Yang mana di sini itu dijadikan suatu metode sama seperti IPO, ya. Kalau IPO itu Initial Public Offering. Orang punya perusahaan, perusahaannya mau melantai di bursa, ya, mereka IPO. Kalau ICO mereka bikin token, mereka mau fundraise dana dari masyarakat. Dan waktu itu tidak ada hukum yang mengatur, ya. Kripto baru, boom, Ethereum, semua orang bisa bangun di atas sana, sebenarnya ICO akhirnya. Nah itu meledak. Karena apa? Sama seperti .com bubble, mereka hanya asal-asalan bikin token. Ya, dulu ketika .com bubble, ya website-website sederhana itu dinilai ya sampai miliaran dolar. Itu pun juga sama waktu itu, ICO boom, ya, token-token sampah ya dinilai sampai miliaran dolar dan akhirnya nggak ada fundamentalnya dan itu went bust, ya, karena terlalu banyak orang yang FOMO dan jualan, ya, token, dan itu menyebabkan akhirnya bear market yang luar biasa, ya. Setelah tahun 2018 kita dapat yang namanya blow off top, harga Bitcoin rally parabolik, ya, dan went bust, ya, mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itu sejarah singkat mengenai kripto, ya, in a nutshell. Oke, sekarang kita ngomongin dasar-dasar konsep dari cryptocurrency. Jadi apa sih cryptocurrency? Jadi cryptocurrency, ya, itu adalah suatu teknologi di mana di atas ya jaringan blockchain kita ini bisa ya melakukan apapun di sana. Dan di sini ya sistemnya itu semuanya transparan. Ada yang namanya ledger, ada namanya buku besar yang bisa dilihat secara publik. Jadi kalau saya kirim uang ke kameramen saya, kirim uang ke istri saya di rumah, kirim uang di orang di South Africa, itu akan terlacak ya di blockchain. Sehingga saya nggak bisa ya bohong ya, kamu udah kirim uang ke sini karena apa? Buktinya ada di blockchain. Jadi transaksi ya selain transparan juga cepat. Kenapa? Karena kripto itu buka 24 jam. Kamu kalau mau kirim uang ke Kanada di hari Sabtu nggak bisa. Tapi kalau kamu dari Alam Sutra mau kirim uang ke Kanada di Sabtu ya dini hari jam 3 itu bisa. Dan hanya selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu adalah teknologi cryptocurrency. Nah kita ngomong Bitcoin. Bitcoin ini kenapa sih disebut sebagai emas digital? Karena dia adalah kripto yang paling gede market cap-nya. Market cap dari Bitcoin itu dominasinya itu lebih dari 50% dari keseluruhan aset kripto yang ada. Jadi semua aset yang ada di sini ya, Toncoin, Solana, BNB, kamu jadiin satu sama circulating supply-nya itu hanya setengah dari nilai Bitcoin yang ada. Ini menunjukkan Bitcoin ini memiliki dominasi yang tinggi. Dan sampai kapanpun, I think masih sulit ya mengganti ya kekuasaan dari Bitcoin. Karena apa? Karena Bitcoin juga memiliki jumlah yang hanya 21 juta. Uang itu tambah banyak beredar sementara Bitcoin itu hanya 21 juta. Jadi in the long enough time frame ya Bitcoin itu akan cenderung mengalami yang namanya kenaikan harga. Selanjutnya ya transaksinya bersifat peer to peer dan orang ya yang memverifikasi transaksi ya antar pengguna itu mereka mendapatkan jatahnya ya, atau mereka mendapatkan Bitcoin dari transaksi tersebut. Itu disebut ya sebagai mekanisme proof of work. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, oh ini nambang apa? Nambang Bitcoin. Nah kok bisa ditambang nggak ada fisiknya? Jadi itu bisa ya. Bitcoin itu bisa didapatkan ya dengan mekanisme proof of work. Jadi kita menyediakan komputer yang mana komputer itu menyelesaikan ya suatu program tertentu dan nanti akan dapat reward dan rewardnya itu adalah berupa Bitcoin. Jadi memang pada awalnya Bitcoin itu ditambang. Dan dulu teman-teman cukup hanya dengan satu laptop bahkan satu handphone teman-teman bisa nambang Bitcoin. Tapi semakin kesini semakin sulit. Kenapa? Karena computing power ya atau kerumitan dari kode yang dihasilkan itu semakin tinggi. Sehingga teman-teman butuh alat yang lebih besar lagi supaya teman-teman bisa nambang Bitcoin. Dan makin lama lebih efisien teman-teman hanya beli Bitcoinnya daripada teman-teman melakukan mining. Nah, selanjutnya ada Ethereum. Ya, kita ngomong tadi platform serba bisa ya, si anak ajaib. Ini adalah komputer ya, komputer dunia dalam bentuk blockchain. Jadi sama seperti Bitcoin, kamu bisa lihat semua transaksinya di sana, tapi bisa diprogram. Jadi kamu bisa memprogram transaksi yang disaksikan seluruh orang di dunia. Jadi sifatnya di sini tuh sangat amat transparan. Oke?
Dan ini adalah blockchain ya generasi kedua yang mana dia menjalankan smart contract dan juga decentralized application. Jadi di sini memang uang yang bisa diprogram ya menggunakan smart contract. Dan sama ya seperti Bitcoin, setiap kali kamu melakukan suatu fungsi, networknya juga butuh makan ya. Dalam artian kamu akan membayar yang namanya gas fee ya. Gas fee ini di Ethereum itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan blockchain-blockchain yang lain, tapi secara keamanan ya Ethereum itu jauh lebih aman. Itulah mengapa Ethereum ini selalu teman-teman dipakai oleh para institusi-institusi besar. Cenderung ya lebih suka mendorong adopsi di Ethereum dan pakai ya jaringan Ethereum untuk sesuatu ya yang sifatnya ini sangat amat berisiko tinggi ya. Mereka tokenisasi apapun ya dengan narasi RWA ya real world asset itu selalu condong ya tend to use Ethereum. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin yang namanya stablecoin. Jadi flow-nya di market crypto, kamu punya uang di rekening bank. Ya, kita ngomong itu uang fiat. Kemudian kamu tukarkan itu dengan kripto. Kamu tukarkan itu dengan stablecoin. Kamu tukarkan itu dengan USDT, ya USDC. Artinya apa? Kamu menukar ya uang fiatmu ya menjadi USDT atau USDC yang mana ini stablecoin. Kenapa dia disebut stablecoin? Karena nilainya itu harus tetap stabil. Nilainya harus terus represent ya 1 US dollar. Kalau 1 US dollar 16.600 ya dirupiahkan, USDT juga harus 16.600 kalau dirupiahkan. Ya, kenapa? Karena dia di back 1:1 dengan real USD. Jadi kalau mereka mau isu 1 juta dolar USDT, harus ada 1 juta USD beneran. Ya, itulah mengapa ini nilainya stabil. Baru setelah teman-teman menukarkan fiat ke stablecoin, teman-teman membeli Bitcoin dari stablecoin yang udah teman-teman tukarkan. Jadi sama seperti teman-teman ini main di time zone. Kamu nggak bisa langsung gesek dari kartu BCA. Kamu pasti ke counternya dulu, Mbak saya mau top up. Nah itu ya, untuk itu analogi paling gampang untuk menunjukkan yang namanya stablecoin. Jadi kalau kamu misalkan baru buka exchange di vlog, oh apa nih USDT gitu. USDT adalah US dollar ya, USD Tether. Oke, ada banyak lain ya, USD Circle juga ada ya, USDC. Nah, kita ngomongin tentang blockchain ya. Ini adalah teknologi yang mana menjadi ya sumber utama dari cryptocurrency ya. Ini adalah buku kas digital yang tersebar di ribuan komputer ya. Mereka ini memvalidasi transaksinya dan data di dalam itu permanen. Artinya apa? Kamu nggak bisa menghapus. Kamu nggak bisa discard ya data yang ada di dalam blockchain. Sehingga apa? Dia relatif aman karena nggak bisa dipalsukan dan dia relatif transparan. Artinya apa transparan? Artinya teman-teman nggak bisa ya menyembunyikan apapun yang udah di-record ya di dalam jaringan blockchain. Dan terakhir, ketiga, itu nggak ada pihak ketiga yang memverifikasi, oke, transaksinya ya, saya cek dulu nih mau transaksi. Oh nggak boleh nih transaksi ini tuh nggak bisa ya. Jadi semua memang dalam sistem yang otomatis. Selanjutnya kita ngomongin yang namanya crypto wallet. Ya, apa sih wallet kripto? Dompet kripto itu apa sih? Karena sering banget orang dengar apa sih dompet kripto. Jadi dompet kripto itu tempat di mana aset-asetmu itu disimpan. Ya, berbeda dengan blockchain ya. Blockchain ini adalah suatu realm, adalah suatu dunia ya. Terus kamu ada di dalam sini. Nah, crypto wallet itu merupakan suatu device, merupakan suatu alat yang menjembatani kamu dengan blockchain ini ya. Anggap aja blockchain ini seperti dunia yang isinya Pokemon, ya, dunia yang isinya Matrix. Nah, untuk bisa masuk ke dalam dunia ini, kamu mungkin butuh PlayStation. Nah, itulah crypto wallet. Ya, jadi itu adalah tempat di mana kamu menyimpan ya asetmu ya secara teoretikal, meskipun asetmu itu disimpan di dalam jaringan blockchain untuk ambil ya. Itu kamu butuh yang namanya crypto wallet ya. Sama seperti kamu main PS2, ya kamu butuh yang namanya memory card. Kalau itu dicabut, kamu udah hilang tuh save data semuanya. Nah, itu persis sama. Meskipun semuanya itu ada ya datanya di dalam PlayStation itu, tapi kalau kamu nggak bisa ya temuin ya memory cardnya, itu kamu nggak bisa ketemu ya save game terakhir itu di mana ya. Dan ini ada dua ya jenisnya crypto wallet. Ada hot wallet, ada juga cold wallet yang mana lebih recommend ya, karena lebih aman. Dan teman-teman harus hati-hati ya dengan private key, oke, dengan ya seed phrase teman-teman ya pasti setiap kali mau bikin yang namanya crypto wallet ada 12 sampai 24 kata yang mana itu harus teman-teman simpan. Kalau itu bocor ke orang lain bisa ambil ya akses kripto kalian. Jadi hati-hati. Di sini saya mau ngomongin tentang kapan sih waktu yang tepat buat beli ya, buat jual kripto.
katanya kita udah mendekati puncak siklus, kok harga koreksi semua, udah merah-merah semua. Nah, teman-teman kalau mau tahu update tentang harga kripto ya, dan ini market ini arahnya mau kemana, teman-teman bisa join ya. Link di bawah kita punya komunitas kripto di mana teman-teman di sana ya bisa melihat ya kita setiap hari ya kasih berita harian secara gratis, kita kasih outlook market dan teman-teman bisa join ya. Klik link Discord di bawah untuk tahu kira-kira kapan sih ya waktu yang tepat untuk membeli dan menjual kripto. Nah, pada dasarnya sama seperti investasi apapun. Oke. Teman-teman itu bisa cuan kalau teman-teman tuh beli murah dan jual di harga yang mahal. Sama seperti di market ya, kamu jualan apel, kamu beli harga 10.000, kamu mau cuan dong, kamu jualnya harganya 13.000, jualnya 14.000. Itu adalah strategi ya di market kripto. Sama seperti ya orang yang membeli Bitcoin ya di harga 16.000 di tahun 2022. Mereka hanya butuh waktu ya 3 tahun ya sampai 2025 mereka hold ya itu nilainya naik 6 kali lipat. Bayangkan teman-teman punya 100 juta bisa jadi 600 juta ya, kamu bisa kaya raya. Itulah mengapa penting ya tahu momen yang tepat untuk melakukan yang namanya pembelian. Jadi teman-teman harus selalu punya mindset ya beli ketika diskon. Jadi kripto itu selalu ada yang namanya siklus. Ya jadi setiap 3 tahun itu ada kecenderungan harga naik, terus turun 1 tahun, ya 3 tahun naik, 1 tahun turun lagi. Meskipun tidak ada jaminan ya ritme itu akan terjadi lagi, cuman so far ya kita harus mengikuti ya aturan itu supaya kita tetap relatif aman. Ya lebih baik kita missing out profit daripada mencoba ya dapetin profit tapi malah rungkat jadinya. Jadi harus beli ya ada kecenderungan beli ketika harga itu udah dip secara signifikan. Jadi kalau dia dip signifikan, that's the time to buy. Ya aset udah turun 50%, wah waktunya beli. Karena nggak ada aset yang naik ratusan persen tanpa dia itu turun puluhan persen. Itu nggak mungkin ada. Ya naik ratusan persen, terus ya semua orang jadi orang kaya. Ya, nggak make sense. Dan teman-teman juga harus melihat ya sentimen positif, berita, ya keadaan market yang ada, adopsi yang ada, itu memainkan peran. Cuman yang paling memainkan peran yaitu adalah struktur pasar dan juga price action. Jadi pergerakan harga itu teman-teman harus bisa baca tendensi support resistance ya di mana area cycle low ya cycle top itu teman-teman harus paham. Karena kalau enggak teman-teman sama aja dengan perang tapi enggak tahu medannya. Ya, teman-teman mau main jet ski tapi enggak tahu itu ada ombak atau enggak di lautannya. Kalau ombaknya terlalu gede kamu bisa tenggelam. Kalau enggak ada ombak sama sekali kamu juga enggak bisa ngapa-ngapain di sana ya. Jadi harus tahu ya kapan harus masuk, kapan harus keluar, beli saat diskon. Atau, teman-teman bisa gunakan metode DCA atau dollar cost average. Ini metode yang dilakukan ya oleh Bro Timothy Ronald di series Borong Bitcoin. Jadi terus ya dia setiap bulan tuh beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin dan sampai sekarang cuannya juga ratusan persen. Kenapa? Karena dilakukan konsisten selama lebih dari 2 tahun. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konsisten ya apalagi kita beli ya aset yang langka ya seperti Bitcoin, in the long enough time frame itu ada kecenderungan dia mengalami yang namanya kenaikan. Jadi kamu nggak pusing, oh ini mau turun, oh ini mau naik, oke saya setiap bulan beli. Karena by statistical data ya kalau kamu melakukan DCA ya waktunya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, meskipun ya kamu belinya dari puncak harga ya terus turun ya beli terus, in the end of the day kamu juga akan plus ya atau kamu akan cuan di market. Nah, selalu ada ya entry yang ideal ya dari titik tertinggi ya ini contohnya ya Bitcoin dulu waktu kena tarif ya dia sempat drop sampai di area 76.000 dan dia bouncing ya ke area 126.000. Jadi 20-30% ya koreksi. Oke. Ini kita bisa ngomong ya sebagai area ya untuk ya teman-teman buy the dip ya atau membeli yang namanya koreksi. Kamu kalau cuman ngomongin tentang beli ya, tapi nggak ngomongin tentang jual, profit yang kamu miliki tidak bisa terrealisasi. Saya orang yang sangat pragmatis, saya orang yang selalu melihat peluang. Tapi saya juga merealisasikan keuntungan, supaya apa? Itu bisa menjadi yang namanya kekayaan. Nggak ada orang yang bisa kaya dari kripto kalau mereka nggak klik tombol sell. Ya. Jadi ketika dulu saya ngerubah ya 30 juta jadi miliaran, ya puluhan miliar, ratusan miliar, itu kalau saya nggak punya mindset, oke, saya harus klik tombol sell-nya. Hilang semua profit saya. Kenapa? Karena itu adalah mindset untuk membangun yang namanya kekayaan. Nggak apa-apa bisa naik lagi. Ya, saya nggak FOMO, oke. Tapi kalau nanti itu harganya jungkel 50% ke bawah ya saya beli lagi karena saya punya cash-nya. Ya, jadi saya selalu paham kapan mengurangi exposure, ya, kapan saya
lebih kencang lagi ya, lebih agresif lagi, kapan saya harus tone down, itu kan ritme ya. Sama seperti orang ski ya, orang naik eee, skateboard ya. Kamu kalau kenceng-kenceng terus kamu nabrak tembok mati ya, ketabrak bis. Jadi harus paham ya, kapan sih saya harus agresif, karena itu yang membedakan orang yang punya pengalaman dengan orang yang misalkan baru satu siklus. Orang baru satu siklus tuh mikirnya nggak bisa switching bias di waktu yang tepat ya. Secara orang yang udah tahu ya asam garam dunia, naik turunnya market itu tahu ya, oke ini mau ke sini nih. Belum terjadi, tapi saya tahu arahnya bakal ke sini. Ya, sehingga kita bisa ngomong dari lama, saya udah antisipasi move ini dari 4 bulan yang lalu. Sama seperti ya ketika market sekarang turun, saya udah ngomong dari 4 bulan yang lalu potensi turun sekian ke sekian, tanggal sekian ya, di bulan sekian, ada probabilitas di sana. Dan saya juga udah ya melakukan pengamanan profit, ya itulah mengapa ya kita ngomong di sini ketika teman-teman ya udah memiliki ya target profit ya dan tercapai, ya disiplin ya melakukan yang namanya take profit. Oke. Dan lihat juga kondisi fundamentalnya yang ada, karena penting melakukan yang namanya rebalancing. Kalau kamu dari 100% ya, ada alokasi Bitcoin sama stablecoin, terus Bitcoin dari alokasinya 50% karena dia grow profit, tiba-tiba dia jadi 80% ya, USDT-nya jadi 20% ya. Kamu harus trimming dia lagi ke 50% supaya apa? Supaya portofoliomu itu balance. Ya, jadi kamu dari awal tuh mau main gameplaynya kayak gimana ya. Kita untuk member ya Akademi Kripto di dalam udah kita kasih tahu. Kalau agresif seperti ini, moderat seperti ini, konservatif seperti ini ya. Bitcoin segini ya, USDT segini, dan yang porsi lain segini. Ya, itu penting. Supaya apa? Kamu enggak jadi orang halu. Ya, orang halu tuh mikirnya ini bakal naik terus karena Trump, karena enggak ya. Jadi punya sistem, bangun sistem, eksekusi sistem. Ya, itu yang paling penting. Jadi ini contoh juga ya perubahan fundamental ya. Toncoin waktu itu price action-nya bearish ya ketika Pavel Durov ditangkap ya 26 Agustus 2024. Padahal ketika itu ya Pantera itu udah ya membuat ya ton posisi terbesar ya mereka, dan mungkin mereka sekarang juga nyangkut ya. Ini menunjukkan apa? Selalu ada ya teman-teman perubahan fundamental yang sangat drastis yang mana crypto market ya sangat tidak ya bisa diprediksi dalam waktu dekat. Nah, saya ngomongin tentang FOMO dan juga panic selling. FOMO itu adalah keadaan ketika teman-teman itu hanya asal denger ya analisa dari orang, terus ngomongin sesuatu ya, terus kemudian ngerasa FOMO, terus mau ikut-ikutan hype, terus beli itu ya. Sehingga harganya ya ketika teman-teman nggak melakukan riset dengan benar, ada kecenderungan dia turun secara signifikan. Dan ketika turun signifikan, teman-teman mikir, "Waduh, kok aku ada di posisi ini? Ya udahlah aku jual." Teman-teman melakukan yang namanya panic selling. Dan besok ketika dia naik lagi harganya, oh shit, naik, FOMO lagi. Turun lagi, panik sell lagi. Oh shit, naik lagi. Ya, beli lagi. Turun lagi. Oh shit, gitu terus ya sampai uangmu habis. Ya, itulah mengapa panic sell yaitu di drive orang yang selalu mengalami yang namanya FOMO ya, atau fear of missing out. Jadi jangan sampai ya kamu orang yang merasa oke saya takut dan sebagainya. Hanya takut pada Tuhan ya. Jangan takut pada market. Ya, kebanyakan orang takut saya lihat market gitu tapi nggak pernah sholat. Apa gunanya? Ya. Jadi harus paham ya, mending takut Tuhan ya, jangan takut market. Oke, kita akan ngomong ya mengenai strategi pemula, investasi atau trading. Ya, ini mungkin mau mendekati 30 menit nih. Saya mau investasi atau saya mau trading? Saya trader atau investor ya, atau tengah-tengahnya. Oke, kalau kamu cuma jadi di tengah-tengah ya, kamu nggak jadi apa-apa. Ya, dunia itu selalu begitu ya, kamu jadi ekstrim orang yang sangat paham ke satu hal atau paham segala hal. Ya pilih, oke. Nah, kebanyakan ya ini yang saya sarankan untuk pemula, pemula investasi aja ya. Dan supaya ya mereka ini bisa menahan yang namanya potensi fluktuasi harga di jangka pendek. Ada kecenderungan teman-teman para pemula ini selalu emosi dengan market. Karena apa? Karena mereka ini kan baru pertama ya lihat candle, baru pertama lihat duitnya naik turun. Kalau mereka ini nggak punya ya exposure ya yang oke tentang saya harus gimana sih ya sebenarnya di market. Nah itu mereka biasanya ya ada kecenderungan akan kaget dan tidak bisa berpikir secara jernih. Dan untuk pemula ya kita sarankan hodl ya untuk jangka panjang. Mungkin DCA juga sesuatu yang bisa bijak dilakukan. Kalau mau punya exposure ke market ya padahal market lagi choppy, lagi bumpy ya, ada potensi turun, hodl ya untuk strategi jangka panjang.
Kenapa investasi jangka panjang ini cocok untuk para pemula? Pertama, ya dia lebih tahan dengan yang namanya emosi di market. Orang kalau udah sering diguncang, dia biasa aja. Ya dia nggak tumbang. Selanjutnya ya, mereka harus fokus dulu ke Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa? Itu dua kripto yang utama ya. Bahkan kalau untuk pemula sekali saya selalu ngomong, ya udahlah fokusnya hanya ke Bitcoin aja. Kenapa? Ethereum pun juga nggak kemana-mana kan harganya. Saya selalu ngomong dari awal tahun ini kayak Ethereum nggak kemana-mana ya. Low 2000 ya ke 4000 sekian, balik lagi. Jadi nowhere. Oke. Dan teman-teman harus paham ya caranya menyimpan di wallet pribadi supaya apa? Aset kalian itu terlindungi. Jadi beli Trezor ya, beli Ledger. Oke, terus habis itu dipakai ya, asetnya ditransfer dari checks ke sana. Oke. Dan biasanya ya pemula kalau gatel mau trading harian nggak apa-apa. Cuman selalu pakai konsep risk per trade ya 1% untuk setiap risiko yang teman-teman ambil. 2% ya kalau teman-teman mau moderat, 3% kalau teman-teman itu mau ya yang sangat agresif di market. Jadi gimana ya strategi trading harian? Pertama harus paham teknikal. Teman-teman harus tahu baca chart. Teman-teman harus tahu pola tertentu. Harus bisa determine di mana support, di mana resistance. Oke? Dan kedua, ya mulai dulu ya pakai akun kecil itu lebih baik daripada mulai dengan akun demo. Karena kalau itu nggak ada uang involve sama sekali, nanti ketika ada uang involve di situ, teman-teman nggak siap psikologisnya. Karena biasanya ya lihat akun demo, gede banget size-nya, terus tiba-tiba itu jadi duit beneran. Kamu akan stres. Ya, lebih baik pakai uang kecil tapi beneran daripada trading di akun demo. Ya, karena biasanya jago di demo, coba di akun real, cuman pakai 100.000 loss. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Dan terakhir, ya hindari overtrading. Ya, selalu gunakan stop loss karena selalu ada yang namanya liquidation event di crypto market. Dan kalau kamu ya nggak sabaran ya dan nggak punya kedisiplinan, nggak tertib, kamu bisa memperoleh yang namanya loss. Oke, kita ngomong ya koin untuk pemula. Apa bang? Saya kalau pemula ini yang beli ya. Pertama Bitcoin, king of crypto. Paling aman, reliable, kalau ada siklus market ini gerak, Bitcoin pasti gerak. Kalau dia bear market ya, Bitcoin juga turun, yang lain turunnya itu jauh lebih parah, oke. Dan selanjutnya ya dia volatilitasnya itu jauh lebih rendah ya. Bitcoin koreksi 10%, altcoin bisa koreksi 80% di satu hari yang sama. Oke. Dan ini juga cocok ya portofolionya untuk pemula ya, dia relatif tahan banting karena udah lama. Selanjutnya kedua ya Ethereum, meskipun saya nggak terlalu ya buat pemula ya, the queen. Ini untuk orang yang udah tengah-tengah lah ya. Pertama, oke-nya apa? Dia punya use case, ya bisa untuk DeFi, NFT, dan lain sebagainya. Ada real demand ya dari institusi. Dan fundamentalnya ya teman-teman relatif lebih kuat. Karena apa? Orang bisa build ya di atas jaringannya. Dan terakhir ya, projectnya ini bisa terus berkembang. Ya, semakin efisien jaringan, semakin dipakai, dia akan semakin berkembang secara luas. Dan terakhir, ya stablecoin. Ya, dia stabilitas ketika downturn, dia nggak ngapa-ngapain. Terus kamu bisa tahu ya entry yang lebih oke. Dan terakhir ya hampir semua altcoin ini pairingnya dengan USDT. Sehingga jangan takut ya nggak ada likuiditas. Oke, jadi kesimpulannya apa? Setelah 30 menit ini saya yakin teman-teman bisa ya memahami kripto secara luas. Pertama, jangan invest uang yang kamu nggak siap rugi. Ya, cryptocurrency itu risikonya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kamu siap ruginya 10 juta, ya udah invest 10 juta. Jangan siap rugi 10 juta, kamu invest 100 juta. Itu tidak akan menyebabkan ya kamu tambah kaya, yang ada kamu malah tambah menderita. Dan jangan investasi ya pakai uang panas ya. Kripto itu juga aset yang volatilitasnya tinggi. Banyak ya orang yang punya keluh kesah karena memang hatinya jahat ya, mindsetnya juga nggak pernah bener. Oke. Jadi gimana? Langkah pemula untuk kripto ya, pertama pahami, ini adalah teknologi masa depan uang. Ada yang namanya blockchain di mana semua dibangun ya di atas jaringan blockchain. Oke. Itu satu fondasinya. Dua, kalau kamu pemula fokus Bitcoin, Ethereum, stablecoin. Mau lebih konservatif lagi Bitcoin sama stablecoin. Oke, alokasinya seperti apa? Join ya komunitas kita gratis di bawah untuk kita kasih tahu. Dan ketiga, coba ya untuk mindset jangka panjang DCA seperti yang dilakukan Bro Timothy ya, borong Bitcoin setiap bulan ya meskipun top turun ya, naik dikit beli terus ya, dan in the long enough time frame yaitu masih lebih positif ya returnnya daripada hold uang fiat. Dan terakhir ya gunakan dana yang siap kamu risikokan.
Jangan pakai uang utang untuk berinvestasi karena itu hukumnya haram. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.